Oke, selamat malam. Izin nama saya Antar Rizka Rahab dengan NIM 1020120125004 dari kelas T1411. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas ujian 3 teori probabilitas yang berfokus pada distribusi normal dan penggunaan tabel Z. Secara umum, terdapat 3 konsep utama yang muncul pada soal-soal ini, yaitu pertama, menghitung probabilitas dari nilai Z yang diketahui. Yang kedua, menentukan nilai Z berdasarkan probabilitas yang diberikan. Dan yang terakhir, mengaplikasikan distribusi normal pada kasus nyata menggunakan rata-rata dan simpangan baku. Mari kita bahas satu persatu. Oke, soal pertama itu kalau nggak salah itu luas area di sebelah kiri Z sama dengan minus 1,25. Nah, kalau seperti ini soalnya, jika soal menggunakan simbol lebih kecil, maka nilai pada tabel Z dapat langsung digunakan. Kalau lebih kecil itu artinya dia ke kiri. Kalau dia ke kiri, maka bisa langsung digunakan. Sehingga didapat nilainya 0,1056. Nilai 0,156 itu dari tabel Z. Cara lihatnya, gunakan kolom kanan paling atas dan baris paling kiri untuk mendapatkan nilainya gitu, dari tabelnya gitu. Oke, soal 1B. Diketahui Z sama dengan 1,365. Ditanya P minus Z lebih besar dari 1,365. Kita hanya menggunakan aturan komplemen. Jika Z lebih besar dari 1,365, maka pakai aturan komplemen. 1 kurang 0,9139. Dari mana 0,9? Dari tabel Z. Nah, tinggal dikurangin aja. Jadi dapat 0,0861. Oke, masuk ke soal 1C. Ketahui dong, mana nih? Z1 sama Z2 minus 0,45 dan 1,96. Ditanya Z lebih kecil dari 1,96 dan Z lebih besar dari minus 0,45. Yaudah, kita tentukan. Kalau minus 0,45, kita tinggal kasih aja nilainya sama. Kalau Z lebih kecil dari 1,96, maka 0,9750. Tinggal kurangin aja. Jadi didapat nilainya 0,6486 atau 64,86%. Kita lanjut soal 2E. Diketahui ya itulah Z lebih besar dari K. Nah, ditanya nilai K-nya. Jawabnya gampang aja. Pertama kita ubah terlebih dahulu menjadi peluang kiri, baru dikurangi dengan komplemen. Setelah dapat nilai komplemennya, tinggal dikurangin aja. 1 kurang 0,3 maka jadi nilai 0,0630. 0,0630 kalau dari probabilitas tabel Z dapat K itu sama dengan minus 1,53. Oke, kita masuk ke soal 2B. Diketahui Z lebih kecil dari K dengan 0,255. Ditanyai nilai K-nya. Ya udah tinggal pakai aja distribusi normal standar. Dapat nilainya 0,32. Oke, kalau ini soal 2C pakai rumus karena itu P lebih kecil dari K dikurangi dengan Z lebih kecil dari 0,7. Jadi dapat 0,367. Dari tabel Z ya tinggal dapat probabilitas Z lebih kecil dari 0,7 sama 0,67. Ya tinggal kurangin aja sehingga nanti ketika pindah ruas maka dapatnya 0,9345. Kita masuk ke soal 3A di mana kita dapat diketahui ada rata-ratanya, ada simpangan baku, ada batas bawah dan batas atas. Kita cari dulu X-nya, X masing-masing didapat X1 itu minus 0,38 dan X2 itu 0,63 sehingga kita pakai tabel Z tentunya jadi 0,37 dan 0,3520. Tinggal kurangin aja sama dengan 0,3837. Itu adalah jawaban terakhir. Kita masuk soal 3B. Ya, kita tahu aja ditanya ada diketahui dengan 2,08, 50 kg dan overfill 2,5% terbesar. Pertama kita karena area kanan maka tinggal masukin aja karena area kanan ya, jadi dia pakai komplemen sehingga dapat nilai 0,9750, baru pakai dari tabel Z ini 1,96. Lalu kita dari normalisasi menjadi 51,568. Kita masuk ke soal 3C. Diketahui di mana X lebih dari X dengan 0,900.
tinggal masukin aja dengan dari yang tabel, nilai Z dari tabel minus 1,04. Jadi terus kita pakai rumus denormalisasi sehingga dapatnya 49,168. Oke, kita masuk soal 4A. Karena pertama kita hitung nilai dulu. Z dimana 34,65 kurang 35 per 0,2. Lalu kita dapat nih Z-nya sama dengan minus 1,75. Lalu kita tentuin dari tabel Z, jadi dapatnya 0,0401 atau 4,01%. Masuk ke soal 4B, di mana kita harus tentuin batas atas dan batas bawah. Sehingga probabilitasnya Z lebih kecil dari 1,5 dan Z lebih besar dari 1. Ya kita tentuin aja, jadinya 1,5 jadi 0,1322. Kalau min 1 jadi 0,1587. Sehingga kalau dia, maka kita tinggal kurangin aja, jadi 0,7745. Kita masuk ke soal 4C. Ya, diketahui 0,025, maka dari 0,025 jadi 0,950 ya Z. Karena itu Z jadi 1,96. Lalu kita pakai rumus denormalisasi sehingga kita dapat nilai 35,392. Sekian dari saya. Jika saya banyak salah, mohon dimaafkan. Tetapi dari teori probabilitas ini saya pelajari dari soal UAS ini kalau setiap pekerjaan membutuhkan data untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tanpa data maka susah kita untuk melakukan forecasting atau melakukan forecasting atau mengidentifikasi masalah dengan jelas. Maka dari itu teori probabilitas sangat diperlukan dalam teknik industri. Sekian dari saya, terima kasih.